Pemirsa, sudah sepekan pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten belum juga terungkap. Lalu apa yang membuat polisi kesulitan dalam mengungkap pelaku? Kita akan membahasnya dengan mantan Kapolres Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam, Pak Susno. Selamat malam Mbak Eva, selamat malam para pemirsa sekalian. Pak Susno, sepekan kasus pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman belum menemui titik terang. Pak Susno, apa kendala untuk membuat terang kasus ini? Baik, saya kira kasus ini ya agak mudah ya, walaupun terasa sulit gitu untuk mengungkapnya. Mengapa? Karena TKP tidak rusak ya. Waktu aparat penyidik datang itu kejadian tidak lama setelah peristiwa gitu. Jadi berarti penyidik saya yakin dapat mendapatkan alat bukti minimal berupa sidik jari di situ. Kemudian penyidik juga bisa mencari alat bukti berupa DNA di TKP. Kemudian penyidik bisa mencari alat bukti saintifik lagi berupa rekaman komunikasi baik pembicaraan maupun WA atau SMS yang ada di telepon. Baik telepon korban kalau dia punya, atau telepon dari orang tua korban, ibu, bapak, pembantu, dan security yang ada di situ. Jadi harus dilacak semua. Nah, tentang alat bukti saintifik berupa rekaman CCTV itu memang rusak katanya. Tetapi penyidik bisa mengungkap kapan rusaknya. Kemudian rusaknya kapan dan siapa yang terekam terakhir pada saat CCTV itu rusak gitu. Nah, kemudian apakah di CCTV baik di servernya ataupun di layarnya itu ada tangkapan-tangkapan atau ada sidik jari apa tidak. Nah, kemudian di sini untuk mengungkap peristiwa ini sangat penting kerjasama antara orang tua, baik ibu, bapak, dengan aparat penyidik. Karena ini kita yakin bukanlah pencurian, tapi ini adalah merupakan suatu peristiwa melampiaskan suatu kemarahan karena dendam yang begitu hebat. Jadi orang tua sangat membantu untuk mengungkap kasus ini. Iya, Pak Susno, dengan tidak adanya barang hilang seperti Anda sampaikan tadi sehingga bukan perampokan, kemudian ada situasi saat itu rumah dalam keadaan sepi, hanya ada korban dan kakaknya, kemudian akses masuk ke rumah juga tidak mudah. Apakah ada indikasi keterlibatan orang dalam kasus ini? Bisa jadi itu ada keterlibatan orang dalam, dan ada informasi terakhir bahwa pada saat kejadian ya, bahwa yang ada di rumah itu hanya seperti si anak ini gitu kan. Sedangkan kedua yang menemukan adalah saudaranya. Sedangkan pembantu laki dan pembantu perempuan gitu kan meninggalkan rumah sebelum kejadian ya, jam 11 sampai jam 12 saya lupa. Kemudian apakah ada security di rumah itu? Nah itu agak aneh gitu. Rumah hanya ada anak itu, kemudian orang tuanya belum pulang, pembantunya sudah meninggalkan rumah. Apa itu suatu kebiasaan meninggalkan pada jam segitu atau hanya terjadi pada hari itu? Nah ini saya yakin Polri sudah melacak gitu dan mencocokkan gitu alibi daripada orang dalam terhadap kejadian ini. Tinggal diungkap apakah kalau memang orang dalam mengapa sampai melakukan itu, apakah ada dendam sedemikian hebat kepada orang tuanya? Karena kalau dendam kepada anaknya saya kira tidak mungkin gitu ya, sampai menusuk begitu. Anak seperti itu belum bisa marah sedemikian hebat kepada orang tua sehingga orang dewasa harus membunuh dia. Nah ini jelas saya yakin bahwa ini pelampiasan kemarahan kepada orang tuanya gitu. Nah sekarang orang tuanya harus demikian terbuka bercerita kepada Polri apa yang terjadi pada dirinya, baik dalam hubungan pekerjaan ataupun hubungan bisnis mungkin ya. Karena ada informasi juga bahwa sebelum kejadian orang tuanya memecat ya beberapa karyawannya gitu. Dan saya yakin ini sudah disidik oleh Polri, tinggal mencocokkan keterangan, alibi, dan alat bukti yang didapat gitu. Terkait dengan dugaan motif diduga karena dendam dengan pembunuhan yang sangat keji ya Pak Susno. Sejauh mana orang tua ini dilibatkan untuk bisa terbuka terkait dengan pihak-pihak yang diduga memiliki motif tertentu?
sangat-sangat diharapkan gitu, karena kita yakin bahwa ini sekian puluh persen gitu adalah balas dendam. Nah, balas dendam sampai mengakibatkan pembunuhan yang demikian sadis, berarti demikian ketidaksenangannya, demikian amarahnya kepada orang tuanya. Maka orang tua harus terbuka peristiwa apa yang terjadi pada si bapak, peristiwa apa yang terjadi pada si ibu dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis ataupun dalam kegiatan pekerjaan yang mengakibatkan orang lain timbul amarah yang sedemikian rupa. Nah, amarahnya ini bisa nanti tadi bahwa apakah ini bekerja sama misalnya dengan orang dalam, ya bisa jadi karena apa, waktu kejadian orang dalam tidak ada semua di situ. Yang saya maksud orang dalam adalah pekerja ya, pembantu kok kosong gitu. Kemudian security atau satpamnya apa memang tidak ada, apa memang meninggalkan tempat waktu kejadian. Dan pembantu laki-laki di rumah itu di mana gitu, katanya pergi juga gitu, karena rumah demikian besar, kita yakin bahwa itu ada pembantu laki-lakinya gitu. Nah, inilah yang harus diungkap oleh orang tuanya. Jangan menutupi, jangan takut kepada penyidik. Pokoknya penyidiklah yang akan nanti mencocokkan keterangan orang yang diperiksa yang diduga ada kaitannya dengan balas dendam dengan alat bukti yang didapat di TKP maupun alat bukti yang didapat pada tubuh korban, baik visum luar maupun hasil visum autopsi gitu. Ya, Pak Susno sebut kasus ini mudah tapi terasa sulit ya. Sebagai mantan Kabareskrim, menurut Pak Susno butuh berapa lama untuk mengungkap kasus ini, pelaku dan motifnya? Ya, saya kira karena tidak terlalu lama lah ya, tapi memang perlu waktu karena bukan tertangkap tangan ya. Kenapa perlu waktu? Misalnya ditemukan sidik jari di tempat kejadian. Sidik jari itu kan tidak langsung menunjukkan bahwa pelakunya adalah si A. Tapi sidik jari itu harus dicocokkan kepada orang-orang yang dicurigai, kepada orang-orang yang terperiksa apakah sidik jari ini identik dengan sidik jari yang ada di tangannya. Kemudian misalnya DNA untuk mengungkap DNA kan perlu waktu juga, bisa 1 mingguan. Tetapi setelah DNA aja terungkap, tidak langsung DNA ini menyebut bahwa ini milik si A. Tapi DNA itu harus dicek lagi kepada orang yang dicurigai, diambil lagi bagian tubuhnya untuk dicocokkan dengan DNA yang ditemukan di lokasi di TKP. Jadi memang perlu waktu. Dan kasus ini Polri harus berhati-hati karena kalau salah ini akan membuat heboh. Dan juga saya yakin dan saya berharap sebagai purnawirawan Polri ya, supaya kasus ini benar-benar ditangani serius oleh Polda Banten dan Polres Cilegon untuk terungkap. Jangan sampai di akhir tahun kedua kesatuan ini ditutup dengan suatu peristiwa yang menghebohkan tapi tidak berhasil diungkap gitu. Perlu waktu, perlu berhati-hati dan keseriusan. Terima kasih Pak Susno sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.